Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Eni. Sugeng enjing Bu Dini. Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Eni ini? Alhamdulillah baik. Pripun dengan Bu Dini? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat dan bersemangat. Ini akan ada kunjungan dari Bu Eni CGP yang angkatan ini sangat luar biasa menginspirasi teman-teman kami, sehingga teman-teman kami termotivasi untuk ikut seperti langkah yang diambil Bu Eni. Terima kasih banyak atas apresiasinya Bu Dini. Di sini saya ingin berbagi pengalaman terkait dengan dilema etika kepemimpinan Bu Dini selama menjadi kepala sekolah. Boleh Bu Dini? Boleh sekali Bu Eni. Beberapa pertanyaan di sini, mohon maaf jika nanti ada apa yang kurang berkenan kepada Bu Dini, bisa memberikan jawaban yang benar. Iya. Kita mulai nih Bu Dini. Iya. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Untuk kasus dilema etika ya Bu Eni ya, memang tidak memungkiri untuk seorang pemimpin seperti kita akan dihadapkan pada suatu kondisi yang dimana kita diminta untuk berpikir secara jernih, yaitu dengan dihadapkan beberapa adanya dilema etika. Di sini sebagai seorang pemimpin dan setiap manusia memiliki karsa, yaitu kesadaran moral. Jadi di sini kita dituntut untuk dapat berpikir jernih, berpikir bijak untuk kemaslahatan bersama. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua begini, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Betul sekali. Benar, beberapa kali memang sementara ini baru 2 bulan menjabat ini ya Bu, kita kan juga sama nih. Di sini saya beberapa kali dihadapkan dengan adanya dilema etika, dan di mana satu sisi itu benar dan yang sisi lain itu benar juga. Antara benar dan benar ini memang membutuhkan pemikiran untuk pengambilan keputusan yang tepat itu harus diambil dengan bijak. Nah, di situ kita harus menggunakan beberapa prinsip yang harus kita gunakan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama adalah kita lihat dulu masalah itu. Apakah masalah ini kita lihat dari sisi demi kebaikan orang banyak. Nah, dari kebaikan orang banyak ini diambil sudutnya yang paling baik, itu diambil dari sisi yang mana untuk pengambilan keputusan, sehingga kita harus melepaskan kepentingan individu dan kepentingan motif-motif yang lain yang untuk kepentingan pribadi Bu Eni. Yang pertama adalah kita harus menjunjung tinggi mengenai kepentingan kemaslahatan orang banyak, dan yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip-prinsip nilai dalam diri yang ada. Jadi kita juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip kita sebagai seorang pemimpin dan juga berprinsip pada peraturan yang ada. Jadi kita tidak berubah-ubah sesuai kemauan sendiri. Iya, karena memang kita di sini bekerja di dinas, ada aturannya, maka kita harus tetap kembali kita cari tupoksinya ya yang sesuai, kemudian peraturan perundang-undangannya. Dan yang ketiga adalah bila ini adalah konflik mengenai benar dan benar, maka kita juga harus berpikir seumpama ada di posisi orang lain, apa yang orang lain itu harapkan dengan apa yang kita lakukan, dan itu adalah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan Bu Eni dalam menjalankan prinsip dilema saat menghadapi dilema etika benar dan benar. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah itu bisa kita ambil dengan untuk pemecahan masalah mengenai
dilema etika ini ada 9 langkah Bu Eni. Yang pertama kita itu harus mengenali terlebih dahulu masalahnya. Masalah ini masalah apa? Pribadi atau masalah organisasi, ataukah ini antara pribadi keuangan, perseorangan dengan kelompok seperti itu. Dan kemudian apakah ini nanti termasuk bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan kita apa tidak. Yang pertama itu kita harus mengenali dulu masalahnya. Yang kedua, siapa yang terlibat. Jadi yang terlibat itu siapa saja, apakah ini komunitas orang banyak atau individu atau organisasi dengan perseorangan, ataukah ini nanti antara kebenaran dengan kesetiaan, ataukah masalah ini nanti berdampak jangka pendek ataupun jangka panjang. Itu kita harus pertama harus kita kenali, yang kedua harus kita ketahui siapa saja yang nanti yang terlibat, karena ini akan berpengaruh. Kalau ini berkepentingan untuk kepentingan umum, ini harus kita utamakan, sedangkan yang kepentingan pribadi ini juga sangat penting untuk diri kita sebagai seorang pemimpin. Kita harus tetap mengenal itu semua. Dan yang ketiga adalah fakta-fakta yang relevan, hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang kita hadapi ini, faktanya apa saja. Kita harus mencari, kita harus menggali dari berbagai sumber yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak hanya menerima masukan atau